Di balik hiruk-pikuk kehidupan, tersembunyi dimensi diri yang lebih dalam. Laksana samudera luas tersembunyi di balik riak ombak. Konsep diri yang lebih tinggi ini, bagi sebagian orang, mungkin bagaikan fantasi, tak terjangkau akal logika. Namun, bagi mereka yang berani menyelami kedalaman jiwanya, ia bagaikan harta karun tersembunyi, menanti untuk digali. Bayangkanlah diri yang lebih tinggi sebagai entitas suci, bagaikan bisikan halus yang menyapa nurani. Ia tak kasat mata, namun kehadirannya terasa dalam setiap tarikan nafas, setiap detak jantung. Di saat kita tersesat dalam labirin keraguan, ia bagaikan mercusuar, menuntun kita menuju arah yang benar. Bagaimana jika suara hati intuisi yang selama ini kita abaikan adalah bisikan dari diri yang lebih tinggi? Bagaimana jika rasa cinta, welas asih, dan dorongan untuk berbuat baik yang muncul begitu saja adalah pertanda dari jiwa yang lebih mulia? Mungkin kita tidak dapat melihatnya secara langsung, namun getaran energinya terasa nyata. Ia sabar menanti, bagaikan guru bijaksana yang tak pernah lelah membimbing muridnya. Keinginan terdalam kita, bagaikan peta yang menuntun kita menuju pencerahan. Menjelajahi konsep diri yang lebih tinggi, membuka gerbang menuju dimensi kesadaran yang lebih luas. Kita diajak untuk melampaui keterbatasan fisik, menyelami kedalaman jiwa, dan menemukan kebijaksanaan sejati. Perjalanan ini tidak mudah. Diperlukan kerendahan hati, kesabaran, dan keterbukaan untuk menerima bimbingan dari dalam diri. Namun, bagi mereka yang berani melangkah, hadiah yang menanti sungguh luar biasa. Pencerahan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Mari dengarkan bisikan jiwa, rasakan getaran energinya, dan biarkan diri kita yang lebih tinggi menuntun menuju pencerahan. Mari kita mulai dengan tanda pertama, dunia mimpi yang jelas. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar pengembaraan malam dari pikiran, mereka adalah saluran komunikasi yang dalam dari dimensi yang lebih tinggi. Ketika dimensi yang lebih tinggi ingin menyampaikan pesan, tanda, atau peringatan lembut, ia melakukannya melalui mimpi kita. Anggaplah mimpi Anda sebagai jembatan antara diri duniawi Anda dan diri Anda yang lebih tinggi. Dalam koneksi ini, Anda mungkin mengalami peristiwa yang melampaui batas-batas masa lalu, sekarang, dan bahkan masa depan. Mimpi-mimpi ini adalah indikator yang jelas bahwa diri Anda yang lebih tinggi berusaha untuk terhubung dengan Anda. Misalnya, ketika mimpi Anda mencerminkan peristiwa yang saat ini terjadi dalam hidup Anda, mereka berfungsi sebagai pesan langsung dari jiwa Anda, panggilan untuk memelihara hasrat Anda dan maju ke depan. Sekarang mari kita lanjutkan ke tanda kedua. Fenomena mencerminkan diri Anda dalam kehidupan orang lain. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang dan menemukan bahwa kata-kata dan tindakan Anda tampaknya sinkron dengan mereka, seolah-olah Anda memiliki pendapat yang sama? Bayangkan skenario di mana dua teman berbicara, dan kata-kata satu teman menggema kata-kata teman lainnya. Seolah-olah mereka berbicara dari kesadaran yang sama. Inilah esensi dari mencerminkan dan merupakan tanda komunikasi diri yang lebih tinggi. Jika Anda mengalami fenomena ini berulang kali saat berbicara dengan orang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa diri Anda yang lebih tinggi sedang mencoba menyampaikan pesan kepada Anda. Untuk sepenuhnya menerima dan menafsirkan pesan-pesan ini, sangat penting untuk menciptakan momen-momen keheningan. Dalam momen-momen tenang ini, Anda akan memperdalam koneksi Anda dengan jiwa Anda, memungkinkan kebijaksanaannya membimbing Anda dalam perjalanan spiritual Anda. Sekarang tanda ketiga, intuisi. Intuisi Anda adalah mercusuar kebenaran dan panduan, kompas berharga untuk perjalanan hidup Anda. Salah satu kualitas luar biasanya adalah kemampuannya memberikan peringatan sebelum peristiwa terjadi. Misalnya, bayangkan adegan sehari-hari. Anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di pagi hari yang sibuk. Saat menunggu kereta, Anda menghadapi dua opsi untuk sampai ke kantor. Rute yang biasa dan alternatif yang tampak lebih pendek, tetapi kurang familiar. Anda ragu sejenak, mempertimbangkan rute mana yang akan diambil. Pada saat itu, perasaan ketidaknyamanan halus dan intuisi mulai muncul. Sesuatu di dalam diri Anda menyarankan bahwa memilih rute yang kurang familiar adalah pilihan yang paling masuk akal.
Anda memutuskan untuk mempercayai perasaan ini, memilih rute yang biasanya tidak Anda ambil. Saat Anda mendekati kantor, Anda mendengar berita tentang insiden tak terduga yang terjadi di sepanjang rute biasa Anda. Kecelakaan lalu lintas telah memblokir jalan, menyebabkan keterlambatan yang signifikan. Intuisi Anda, dengan membimbing Anda melalui rute alternatif ini, tidak hanya menghindari kemunduran dan frustrasi, tetapi juga berkontribusi pada awal hari yang lancar dan efisien. Ini adalah contoh sederhana tentang bagaimana intuisi dapat membimbing kita dalam membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan kita. Ia bertindak sebagai mercusuar kebijaksanaan batin, mengarahkan kita ke arah yang benar untuk mencapai tujuan kita dan menghindari rintangan yang tidak perlu. Intuisi kita berfungsi sebagai utusan, meramalkan peristiwa atau situasi potensial yang akan datang. Ia dapat menawarkan panduan dalam menyelesaikan konflik atau menangani masalah dari masa lalu. Tetapi ingat, bahkan jika intuisi Anda mengarahkan Anda ke hasil yang mungkin tampak tidak sukses, ia menawarkan wawasan berharga dan peluang untuk pertumbuhan. Jadi, dalam perjalanan penemuan diri dan kebangkitan spiritual kita, salah satu pilihan paling bijak yang dapat kita buat adalah mendengarkan intuisi kita. Ia adalah pendamping yang terpercaya, membimbing kita di sepanjang jalan menuju pemahaman dan pemenuhan yang lebih besar. Tanda keempat adalah fenomena yang mungkin tampak mengkhawatirkan pada pandangan pertama, tetapi membawa makna spiritual yang mendalam. Kemunculan tiba-tiba orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah alam semesta mengatur kedatangan orang-orang ini tepat ketika kita membutuhkan bantuan atau bimbingan. Orang-orang ini bukan kebetulan semata. Mereka dikirim kepada kita dengan tujuan tertentu. Kehadiran mereka terjalin dalam jalinan peristiwa sinkronistik yang terjadi dalam hidup kita. Alih-alih menghindari mereka atau melarikan diri, pertimbangkan keindahan desain kosmik ini. Alam semesta, dengan kebijaksanaan tak terhingga, mendeteksi momen-momen ketika Anda membutuhkan dukungan. Jiwa Anda, yang terhubung erat dengan Anda, mengenali individu-individu yang paling cocok untuk membantu Anda dalam perjalanan ini. Bukankah menginspirasi untuk menyadari bagaimana alam semesta mengatur pertemuan-pertemuan ini? Ini menegaskan kembali keterhubungan mendalam antara jiwa kita dan kekuatan kosmik yang bekerja. Sekarang, tanda kelima, ranah pikiran. Pikiran kita bukan sekadar refleksi acak, tetapi saluran melalui mana diri kita yang lebih tinggi berkomunikasi dengan kita. Pikiran yang melintasi benak Anda membentuk bagaimana Anda melihat dan merespons dunia di sekitar Anda. Diri kita yang lebih tinggi dengan lembut mendorong kita untuk berpikir positif, mendorong kita untuk mengenali signifikansi dan pentingnya hubungan dalam hidup kita. Pikiran kita dipengaruhi oleh emosi batin dan keyakinan spiritual kita, menciptakan permainan energi yang mendalam. Pada intinya, pikiran kita adalah sarana komunikasi antara pikiran sadar kita dan diri kita yang lebih tinggi, yang melampaui pikiran rasional dan terhubung dengan esensi spiritual kita. Mengembangkan koneksi ini melibatkan praktik-praktik seperti meditasi, pengetahuan diri, dan kesadaran yang memungkinkan kita mengakses kebijaksanaan batin yang membimbing jalan kita dalam perjalanan spiritual dan pencarian tujuan hidup kita. Pikiran kita memungkinkan kita untuk merefleksikan kehidupan, tindakan, dan pengalaman kita sendiri. Proses analisis diri ini membantu kita memahami nilai-nilai, keyakinan, dan keinginan terdalam kita, yang merupakan aspek penting dari diri kita yang lebih tinggi. Terkadang, pikiran kita berbentuk intuisi dan wawasan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Intuisi ini bisa menjadi pesan dari diri kita yang lebih tinggi, membimbing kita menuju keputusan dan tindakan yang sejalan dengan tujuan dan jalan hidup sejati kita. Dengan menenangkan pikiran dan terhubung dengan saat ini, kita dapat mengakses ruang batin yang lebih dalam, di mana diri kita yang lebih tinggi tinggal. Pikiran-pikiran kreatif dan inspiratif kita berasal dari tempat dalam di dalam keberadaan kita. Dan dengan mengikuti inspirasi-inspirasi ini, kita dapat menghormati diri kita yang lebih tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan spiritual kita.
Ketika kita belajar mendengarkan pikiran kita dengan seksama, kita dapat membedakan antara pikiran yang muncul dari ego, seperti kekhawatiran, ketakutan dan keraguan, dan pikiran yang berasal dari diri kita yang lebih tinggi, seperti intuisi, panduan, dan cinta tanpa syarat. Kemampuan mendengarkan batin ini membantu kita membuat keputusan yang lebih selaras dengan diri sejati kita. Tanda berikutnya yang keenam adalah perpisahan dari individu-individu tertentu dalam hidup kita. Saat kita memulai perjalanan pertumbuhan dan penemuan diri, kita mungkin menemukan bahwa beberapa orang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita sekarang tampaknya menghalangi kita. Mengapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada evolusi diri kita yang lebih tinggi. Seiring waktu, ketika Anda berkomitmen untuk menjadi versi diri yang lebih baik, Anda mulai menarik hubungan yang lebih positif dan memperkaya dalam hidup Anda. Daya tarik magnetis terhadap positivitas ini dapat menyebabkan jarak yang perlahan-lahan dari orang-orang tertentu. Yang menarik adalah bahwa beberapa dari mereka mungkin juga mengalami transformasi serupa, dan perpisahan ini dapat terjadi tanpa permusuhan atau niat buruk. Anda akan melihat bahwa Anda mulai terhubung dengan orang-orang yang berpikir seperti Anda, orang-orang yang mendorong pertumbuhan pribadi Anda dan mendukung perjalanan Anda. Namun, penting untuk mengenali bahwa perpisahan bisa menjadi keputusan yang menantang. Ini dapat membangkitkan emosi yang kompleks dan menciptakan perasaan gejolak batin. Dalam momen-momen ini, sangat penting untuk tetap berpikiran terbuka dan mempercayai panduan diri Anda yang lebih tinggi yang sedang membimbing Anda menuju jalan yang lebih memuaskan dan selaras. Tanda ketujuh adalah intensitas emosi kita. Jika Anda sering mendapati diri Anda tenggelam dalam emosi yang kuat dan dalam, ini mungkin merupakan tanda bahwa diri Anda yang lebih tinggi sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Saat Anda berusaha untuk terhubung dengan diri Anda yang lebih tinggi, ini dapat membangkitkan spektrum emosi, baik positif maupun menantang. Emosi-emosi ini dapat muncul sebagai gelombang kuat dalam kesadaran Anda, termasuk perasaan sedih, kegembiraan, atau bahkan momen kontemplasi introspektif yang mendekati depresi. Ketika koneksi antara diri Anda yang lebih tinggi dan keadaan emosional Anda terjalin, perasaan Anda dapat dengan cepat meningkat. Dalam momen-momen intensitas emosional ini, penting untuk mengenali mereka sebagai indikator berharga dari transformasi batin Anda, menciptakan koneksi yang lebih dalam antara diri Anda yang lebih tinggi dan dunia emosional Anda. Dengan cara ini, kita menemukan tanda berikutnya. Menemukan ketenangan di ruang pribadi Anda. Apakah Anda menyadari keinginan yang semakin besar untuk menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, seolah-olah Anda perlu mengatur pikiran dan emosi Anda? Mungkin tampak bahwa Anda menjauh dari interaksi sosial dan kegiatan tertentu yang pernah Anda nikmati. Namun, keinginan yang tampaknya tidak biasa ini untuk mengisolasi diri sebenarnya adalah panggilan halus dari diri Anda yang lebih tinggi. Diri Anda yang lebih tinggi, dalam pencariannya untuk terhubung dengan Anda, mungkin dengan lembut meminta lebih banyak kesendirian. Selama periode ini, Anda mungkin akan kurang terlibat dengan dunia luar dan lebih terlibat dengan dunia batin Anda. Meskipun isolasi kadang-kadang bisa terasa mengganggu, ini menawarkan kesempatan unik untuk terhubung kembali dengan dimensi spiritual dari keberadaan Anda. Semakin kita merangkul kesendirian ini, semakin cepat koneksi dengan diri kita yang lebih tinggi akan terwujud. Sekarang mari kita lanjut tanda ke-8 dari terakhir. Praktik meditasi secara teratur. Apakah Anda merasakan kecenderungan yang semakin besar untuk bermeditasi, untuk menyisihkan waktu untuk introspeksi diam-diam? Meditasi berfungsi sebagai jembatan antara fisik dan spiritual, memungkinkan kita untuk sementara melepaskan diri dari dunia materi dan membawa fokus pada diri spiritual kita. Kecenderungan ini mungkin berarti bahwa diri Anda yang lebih tinggi sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Saya mengatakan ini karena saya juga merasakan kecenderungan untuk bermeditasi. Rasanya seperti panggilan dari dalam, mendesak saya untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk praktik ini. Sulit dijelaskan dengan kata-kata saja, tetapi ini adalah sesuatu yang datang dari dalam, memanggil saya untuk mengambil lebih banyak waktu untuk diri sendiri, untuk saat ini.
dan untuk esensi saya sendiri. Itulah mengapa saya saat ini mendedikasikan lebih banyak waktu untuk meditasi. Karena ini adalah praktik yang menenangkan saya dan membuat saya lebih hadir. Rasanya seperti saya benar-benar lengkap saat melakukannya. Meditasi juga memainkan peran penting dalam menghilangkan beban yang tidak perlu dan hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan spiritual kita. Ini menyediakan pintu gerbang ke alam yang lebih tinggi, di mana kita bisa menemukan ketenangan dari depresi, kecemasan, dan stres. Dengan terhubung dengan dimensi-dimensi yang lebih tinggi ini, Anda dapat mendapatkan wawasan berharga dan meningkatkan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan hidup. Tanda terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah perasaan inspirasi dan antusiasme yang luar biasa tentang hidup kita. Apakah Anda memperhatikan perubahan signifikan yang terjadi dalam hidup Anda belakangan ini? Perubahan transformasional ini adalah hasil langsung dari koneksi Anda dengan diri Anda yang lebih tinggi. Saat koneksi ini semakin dalam, kita menjadi lebih kreatif, fokus pada tujuan kita, dan berkomitmen untuk peningkatan diri. Koneksi yang semakin intensif ini mendorong pikiran yang terbuka dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang datang. Pada akhirnya, Anda mungkin mendapati diri Anda menjelajahi cakrawala baru, baik itu memulai bisnis, membangun rumah, memasuki hubungan baru, atau merangkul risiko kewirausahaan yang berani. Menarik bukan? Kebangkitan diri Anda yang lebih tinggi memiliki potensi untuk memicu transformasi mendalam dalam hidup Anda, memungkinkan Anda untuk menjelajahi wilayah yang belum diketahui dan mengalami dunia dengan semangat dan tujuan yang diperbarui. Perjalanan ini hanyalah sebuah awal, sebuah jendela kecil menuju dimensi yang tak terhingga luasnya. Di luar sana, masih banyak tanda-tanda lain yang menandakan komunikasi dari diri yang lebih tinggi, bisikan-bisikan halus yang menuntun kita menuju pencerahan. Setiap individu memiliki pengalaman dan pemahaman yang unik tentang diri yang lebih tinggi. Tanda-tanda yang disebutkan hanyalah secercah cahaya, panduan awal untuk menjelajahi kedalaman diri. Teruslah bereksplorasi, meditasi, dan renungkan. Luangkan waktu untuk introspeksi, dengarkan suara hati Anda, dan perhatikan kejadian-kejadian di sekitar Anda. Semesta selalu berbicara, dan diri yang lebih tinggi selalu berusaha untuk terhubung. Percayalah pada intuisi Anda, ikuti naluri Anda, dan biarkan rasa ingin tahu menuntun Anda. Semakin Anda terbuka dan mau menerima, semakin jelas pesan-pesan dari diri yang lebih tinggi akan terungkap. Ingatlah, perjalanan spiritual ini bukan tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menikmati prosesnya. Setiap langkah, setiap momen refleksi, dan setiap koneksi dengan diri yang lebih tinggi adalah sebuah anugerah. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini bersama saya. Semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman dan refleksi Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan, di mana kita akan terus menyelami misteri diri dan semesta yang menakjubkan ini. Salam damai, cinta, dan cahaya.